Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marisa Wahyuni dengan NIM 2404106019 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan membahas yaitu materi PKN SD dan MI untuk memenuhi tugas saya dari dosen pengampu saya yaitu Bapak Agrawi Saputra SPD. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu ada 5 materi seperti yang kalian lihat di atas. Nah, di sini saya akan membahas yaitu materi yang pertama yaitu identitas pada keluarga dan teman dalam budaya, suku, bahasa dan agama di rumah, sekolah dan masyarakat. Nah, kita tuh harus tahu apa sih itu identitas diri dan identitas kelompok. Kalau identitas diri itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang itu membedakan dia dengan orang lain. Nah, identitas itu biasanya itu berasal dari daerah, kebiasaan, tempat tinggal, agama, dan nilai-nilai diajarkan dalam keluarga tersebut. Sedangkan identitas kelompok itu adalah identitas yang dimiliki oleh sejumlah kelompok atau dalam satu kelompok itu untuk membedakan dia itu juga dengan orang lain, untuk membedakan dia itu dengan kelompok yang lain. Nah, misalnya itu satu suku, satu keluarga, dan satu komunikasi. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis identitas. Ada identitas budaya, yaitu kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi. Sedangkan selanjutnya identitas suku, yaitu adalah asal daerah dan asal suku bangsa seperti Jawa, Bugis, Batak. Selanjutnya yaitu identitas bahasa, yaitu adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu identitas agama, yaitu adalah kepercayaan atau agama yang dianut dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contoh-contoh identitas, pertama itu di lingkungan rumah. Identitas itu dapat kita lihat di kebiasaan keluarganya seperti adat atau tradisi dilakukan dalam rumah tersebut. Seperti misalnya cara dia merayakan hari raya. Selanjutnya identitas di sekolah. Kalau di sekolah itu kan kita tuh banyak teman yang berbeda-beda dari suku, budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Meskipun kita tuh berbeda-beda, tapi kita tuh tetap belajar bersama, kerjasama dan saling menghormati. Selanjutnya yaitu identitas dalam masyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, identitas ini dia tuh semakin beragam karena kan Indonesia ini terdiri dari banyaknya suku, budaya, bahasa dan agama. Keberagaman ini dia tuh menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, pentingnya kita itu mengenal dan menghargai identitas itu. Mengenal identitas diri membuat kita tuh lebih percaya diri dan bangga terhadap diri kita sendiri. Sedangkan kita tuh menghargai identitas itu, orang lain itu kita tuh membantu kita hidup berdampingan dan dengan damai, menghindari konflik dan mempererat persatuan. Membahas yaitu materi yang kedua yaitu sikap menghormati, menjaga dan melestarikan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum itu kita tuh harus tahu apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bahasa Indonesia itu yang artinya itu berbeda-beda tapi dia tuh tetap satu jua. Yang artinya meskipun masyarakat Indonesia itu memiliki perbedaan suku, budaya, bangsa, agama, kita tuh tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu makna keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia itu menunjukkan bahwa bangsa kita itu sangatlah kaya. Setiap daerah dia tuh memiliki adat istiadat, pakaian tradisional, rumah adat, tarian, dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, keberagaman ini dia tuh menjadi ciri khas bangsa Indonesia itu dan membedakan Indonesia itu dengan bangsa yang lain. Nah, terus tuh selanjutnya sikap menghormati perbedaan. Sikap menghormati perbedaan ini dapat ditunjukkan dengan sikap toleransi dan tidak diskriminasi. Nah, toleransi ini berarti kita menghargai perbedaan keyakinan, kebiasaan dan budaya orang lain. Tidak diskriminatif berarti tidak membedakan orang yang berbeda suku, budaya, bangsa atau latar belakang lainnya. Selanjutnya yaitu cara kita menjaga keberagaman. Nah, keberagaman ini tuh kita tuh dapat menjaga dengan hidup rukun dan saling bekerja sama dengan siapapun. Selanjutnya, tidak mengejek atau merendahkan orang lain. Selanjutnya, menghormati kebiasaan,
yang berbeda dan menyelesaikan perbedaan pendapat itu dengan musyawarah. Selanjutnya yaitu cara kita melestarikan budaya dengan cara itu mengikuti dan menghargai tradisi daerah, mempelajari tarian, lagu, bahasa, terus mencintai dan menghargai budaya orang lain, tidak merasa malu terhadap budaya sendiri. Nah, dengan kita melestarikan budaya, kita tuh turut menjaga identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh sikap Bhinneka Tunggal Ika di sekolah ataupun di masyarakat. Kalau di sekolah itu seperti kita tuh berteman dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang. Terus berteman, terus tuh menghargai teman yang sedang beribadah, terus bekerja sama dengan dalam kelompok yang meskipun berbeda-beda. Nah, kalau di masyarakat itu seperti gotong royong, terus menghormati hari raya orang lain, terus hidup berdampingan dan rukun secara damai. Selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan cara sikap menjaganya. Lingkungan rumah dan sekolah itu merupakan bagian kecil dari negara Republik Indonesia. Meskipun ruang lingkupnya itu kecil, lingkungan ini tuh yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sikap dan perilaku kita di rumah dan sekolah itu mencerminkan bagaimana sih kita sebagai warga negara yang baik. Ada juga ciri-ciri lingkungan dan sekolah yang baik itu seperti apa? Pertama tuh seperti adanya rasa aman, sehingga setiap orang yang merasa nyaman dan dia tuh terlindungi, terus tertib. Nah, dengan tertib ini kita tuh bisa mengatur dan dipatuhi bersama. Nah, dengan adanya kebersihan, bebas dari sampah, terus tuh terlindung dan hidup kita tuh bisa sehat. Terus tuh ramah, ditandai dengan sikap saling menghormati dan tolong menolong. Selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban. Nah, setiap keluarga sekolah itu memiliki hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang dapat kita terima, seperti kita tuh mendapatkan rasa aman, pendidikan, dan kasih sayang. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti mematuhi aturan, menjaga kebersihan, dan menghormati orang lain. Nah, jika hak dan kewajiban itu dijalani secara seimbang, lingkungan kita tuh bisa harmonis. Selanjutnya yaitu menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Nah, cara kita menjaganya tuh dengan kita tuh bersikap disiplin dan mematuhi peraturan. Terus tuh peduli terhadap fasilitas umum seperti meja, kursi, dan alat belajar. Terus tidak merusak atau mencoret-coret fasilitas. Terus ikut serta membersihkan kebersihan dan tertib. Selanjutnya yaitu pentingnya rasa memiliki di lingkungan sebagai bagian NKRI. Nah, rasa memiliki terhadap lingkungan rumah dan sekolah itu dia tuh membuat kita tuh lebih peduli dan bertanggung jawab. Kita tuh akan menjaga lingkungan itu tersebut seolah-olah itu milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Nah, sikap ini tuh dia tuh pentingnya karena dari lingkungan kecil ini dia tuh mencerminkan atau menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air sebagai bagian dari NKRI. Selanjutnya yaitu lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa, kecamatan sebagai bagian dari NKRI. Nah, kita tuh harus tahu apa sih itu pengertian dari RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan. Nah, RT itu adalah rukun tetangga, sedangkan RW itu adalah rukun warga. Nah, dia tuh organisasi yang paling kecil yang dibentuk untuk mengatur kehidupan warga di lingkungan tempat tinggal. Desa atau kelurahan merupakan wilayah pemerintahan yang lebih luas, tempat masyarakat tinggal dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kecamatan adalah wilayah administrasi yang membawahi beberapa desa dan kelurahan sebagai wilayah. Semua wilayah ini dia itu merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran. Ya, yaitu RT dan RW itu dia itu berfungsi untuk membentuk atau mengatur ketertiban, keamanan, dan kerukunan warga. Selain itu, RT dan RW itu menjadi penghubung antara warga
kelurahan. Desa atau kelurahan itu berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti administrasi kependudukan dan kegiatan sosial. Kecamatan itu berperan mengordinasi pemerintahan desa dan kelurahan agar berjalan sesuai dengan aturan negara. Nah, selanjutnya itu kegiatan yang menunjukkan kerjasama seperti gotong royong yang membersihkan lingkungan, ronda malam, terus musyawarah. Nah, kegiatan tersebut itu yaitu menunjukkan bahwa masyarakat itu saling peduli dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Adapun selanjutnya yaitu keberagaman masyarakat dan cara menjaga keharmonisan. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal ini terdiri dari latar belakang yang beragam, baik dari suku, budaya, dan agama. Agar tetap harmonis, masyarakat itu harus saling menghormati agar tetap harmonis, menghormati. Nah, selanjutnya yaitu keberagaman masyarakat dan cara menjaga keharmonisan. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal terdiri dari latar belakang yang berbeda, baik dari suku, budaya, dan agama. Nah, agar tetap hidup harmonis, masyarakat itu harus saling menghormati perbedaan, bersikap toleransi, dan tidak memaksa kehendak dan mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan masalah. Nah, adapun selanjutnya yaitu peran masyarakat dan pertahanan. Nah, selanjutnya yaitu materi kelima yaitu struktur wilayah yang lebih luas yaitu kabupaten, kota, dan provinsi, dan gotong royong sebagai bela negara. Nah, pertama itu kita tuh harus tahu struktur wilayah negara yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki susunan yang teratur dari yang kecil maupun sampai yang paling besar. Struktur wilayah tersebut dimulai dari RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Dan yang paling besar yaitu adalah negara. Nah, setiap tingkatan wilayah itu saling berkaitan dan bekerjasama untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai satu kesatuan NKRI. Adapun yang selanjutnya yaitu tugas dan fungsi pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, pemerintahan kabupaten atau kota itu bertugas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Nah, sedangkan pemerintahan provinsi dia tuh berfungsi untuk mengkoordinasikan kabupaten dan kota yang ada di wilayahnya itu serta menjalankan kebijakan pemerintahan pusat di tingkat daerah. Adapun contoh pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, pembangunan ini seperti perbaikan jalan seperti jembatan, terus pembangunan sekolah, rumah sakit, terus fasilitas umum, terus pengembangan transportasi umum, dan program bantuan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya itu gotong royong sebagai wujud cinta tanah air. Nah, gotong royong ini merupakan budaya bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap saling membantu dan bekerja sama tanpa pamrih. Nah, perilaku gotong royong ini seperti ikut serta dalam kerja bakti, membantu korban bencana, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Dengan gotong royong, masyarakat itu turut mendukung pembangunan dan menjaga persatuan negara. Adapun makna bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara tidak selalu tentang angkat senjata. Dalam kehidupan sehari-hari, bela negara ini dapat kita lakukan dengan cara menghormati hukum dan peraturan, terus tuh yang kelima yaitu makna bela negara sebagai wujud cinta tanah air. Bela negara itu bukan hanya tentang angkat senjata. Dalam kehidupan sehari-hari, bela negara itu dapat kita lakukan dengan cara mematuhi peraturan dan hukum, menjaga persatuan dan kerukunan, terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga fasilitas umum dan lingkungan. Nah, sikap tersebut merupakan bagian nyata bahwa bangsa Indonesia dalam menjaga NKRI. Nah, yang terakhir yaitu menjaga persatuan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Persatuan bangsa merupakan kekuatan utama dalam ketahanan nasional. Jika masyarakat itu bersatu, saling bekerja sama, dan tidak mudah terpecahkan oleh perbedaan, maka negara akan menjadi kuat. Oleh karena itu, menjaga persatuan di setiap wilayah itu mulai dari wilayah yang kecil hingga provinsi merupakan tanggung jawab seluruh warga sebagai bagian dari NKRI. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Cukup sekian, terima kasih.